اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام صدق الله العظيم سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Kata-kata ta'ziman wa takriman
Yang pertama sekali kepada guru-guru kami, pimpinan daya, pimpinan Balai Pengajian, TPA, TPQ yang ada di tempat yang mulia ini. Selanjutnya kepada Bapak Imam, Bapak Datuk, Akhinal Kiram, Tungku Tony dan Tungku Syahri Rajab, dan teristimewa kepada Ketua Pemuda beserta pemuda dan kepada panitia pelaksana acara pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, saya terharu semangat anak muda. Kayaknya baru di desa Tualang Muda, baru di desa Tualang Baru yang ada inisiatif dari para pemuda untuk mengadakan tausiah dan untuk mengadakan pengajian dengan diiringi sesi tanya jawab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin pemuda yang seperti inilah yang sangat diharapkan oleh kaum pemudi. Mungkin alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya tidak bisa berceramah. Saya tidak bisa berpidato, tapi kalau sekedar memberikan tausiah tentang ilmu, insya Allah semampu saya. Yang pertama disebutkan di dalam kitab An-Nawadir karangan Imam Qulyubi. Ini yang mau saya ceritakan tentang kelebihan ilmu agama, tentang kelebihan belajar, mendengar, mencintai, dan berkawan dengan orang yang belajar ilmu agama. Disebutkan di dalam kitab An-Nawadir karangan Imam Qulyubi bahwa besok pada hari kiamat semuanya manusia dikumpulkan di mahsyar. Kemudian ada salah seorang daripada yang dikumpulkan ini, namanya dipanggil untuk masuk dalam surga. Tetapi yang namanya ini tidak mau. Dia protes kepada malaikat. Wahai malaikat, saya tidak mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena penyebab untuk saya masuk ke dalam surga yang telah disebutkan tidak ada satupun sama saya. Karena di situ disebutkan bahwa dia seorang yang saleh, dia seorang yang taat, dia giat belajar ilmu agama, sehingga dengan inilah dia masuk ke dalam surga. Sementara besok di hari kiamat pengadilannya maha adil. Jadi orang yang memang tidak berhak, dia langsung protes. Orang yang berhak masuk, orang yang tidak berhak protes. Jadi orang ini protes. Kemudian dengan sebab diprotes, sehingga oleh malaikat mengajukan pertanyaan kepada Allah. Ya Allah, si Polan tidak mau masuk ke dalam surga karena menurut dia tidak berhak untuk masuk dalam surga. Kenapa ada nama dia? Oh, Allah berfirman kepada malaikat, kalau begitu wahai malaikat, coba kau tanyakan sama dia, apakah dia semasa hidup di dalam dunia pernah belajar ilmu agama? Kalau dia pernah belajar ilmu agama, maka dengan sebab itulah dia masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat
mempertanyakan kepada seorang laki-laki tadi, wahai laki-laki, Allah berfirman, waktu kamu di dunia dahulu pernahkah kamu ikut pengajian? Apakah itu pengajian majelis taklim, pengajian mendengar ceramah dan lain-lain? Dijawab, Allah berfirman, kalau kamu pernah ikut pengajian, maka dengan sebab itulah kamu masuk ke dalam surga. Si pemuda ini menjawab, tidak pernah malaikat. Wahai malaikat, saya paling anti ke pengajian. Saya paling anti pendidikan ilmu agama. Saya sangat memusuhi pesantren, daya dan tokoh-tokoh agama. Makanya saya tidak pantas untuk masuk dalam surga. Coba kau tanyakan lagi kepada Allah Ta'ala, kenapa sebab yang lain? Kemudian malaikat kembali lagi dan bertanya kepada Allah, ya Tuanku, ya Allah, pasti Allah lebih mengetahui apa yang telah dijawab oleh seorang laki-laki tadi, bahwa dia tidak pernah mengikuti pengajian. Ya, kalau memang tidak pernah mengikuti pengajian, coba kau tanyakan sama dia, apakah dia tinggal di daerah, di sekitar, di daerah yang rumah dia berdekatan dengan rumah orang alim? Coba kau tanyakan sama dia. Kalau memang iya rumah dia dekat dengan rumah orang alim, maka dengan sebab itu kumasukkan dia ke dalam surga. Kemudian malaikat kembali bertanya kepada laki-laki tadi. Laki-laki tadi itu pun menjawab, tidak, karena saya paling benci kepada ulama. Bila saya masuk ke dalam satu tempat, bila saya mau tinggal di satu tempat, yang pertama saya lihat apakah ada pengajian di situ, ada ulamanya. Kalau ada, saya nggak jadi masuk, wahai malaikat. Coba kau tanyakan ulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat ini kembali kepada Allah, lalu Allah berfirman, coba kau tanyakan kepada dia, pernahkah dia, adakah perasaan mencintai orang yang belajar ilmu agama? Kalau dia mencintai, walaupun dia tidak ikut ke majelis taklim, tetapi dia cinta dan sayang kepada orang yang ikut majelis taklim, kalau ada, aku masukkan ke dalam surga. Kemudian si laki-laki tadi pun menjawab, tidak. Kemudian Allah kembali berfirman, coba kau tanyakan sama dia, apakah dia pernah semeja, pernah satu rumah duduk makan dengan orang alim? Misalnya kan ada kenduri, nah sama dia mewah Aceh, nah sama dia ini nojek Aceh kau hai le dek he tak pegah apa jet mandu mandu tak jera deh jet nukuman oh pura ada ini. Nah pesta, ada tahlil misalnya, kan ada ditna gundang urang malim, gundang ulama, gundang tokoh masyarakat. Kemudian diundanglah laki-laki itu tadi. Pernahkah kamu demikian? Gedang le Allah Ta'ala. Nah pernah haji sabah rumah ngurang malim, duk pajuh kanduri. Kalau memang ada, maka dia kumasukkan ke dalam surga dengan sebab itu. Nyankeun Allah Ta'ala. Apa jawabannya? Tidak pernah. Dong anti sama dia. Saya anti tahlil, saya anti maulidan, saya anti tabarukan, dan anti menumendung. Jadi malaikat susah saja. Ya bagi Allah, dia menjawab tidak ada. Kalau dia menjawab tidak ada, coba kau tanyakan sama dia, apakah nama dia nah yang persis sama dengan urang malim yang na daerah ji? Munyo nanji saban nanan yang saban dengan ulama yang na daerah ji, maka lun putameng surga dengan sebabnya. Isot
Hana ilun baigon nalung ko hana ulama nan baigon. Hana ka ulama nan baigon. Hana sih. Nggak ada malaikat. Nama ulama bagus-bagus. Nama ulama ini itu macam-macam. Bagus-bagus nama ulama. Jadi kasusah malaikat. Ya dan ya Allah, apakah benar seperti apa yang disampaikan oleh pemuda ini? Saya salah memanggil namanya. Dan tidak mungkin salah. Karena nama yang saya panggil adalah nama yang saya terima dari Allah. Kamu benar wahai malaikat. Coba kau tanyakan sama dia, apakah dia berkawan dengan orang yang orang itu berkawan dengan orang yang ikut majlis taklim? Kalau iya, maka dia aku masukkan ke dalam surga. Nampak pertanyaan? Citanya Mbak Ji, ijih nai mengon ngan tidra urang yang urangnya gemengon ngan urang jak ikut majlis taklim. Ada ikut ya beut. Citanya nangan ni kun malaikat, wahai pemuda, Allah berfirman, apakah kamu punya teman yang teman kamu itu punya teman yang dia ikut aktif di majlis taklim? Kalau ada, maka aku masukkan surga dengan sebab itu. Oh, mionya na malaikat. Ah, iki mionya na. Yang kebetulan ngen dari mana aja hana mungkin berpisah. Maiji karena kai mengon ngen urang beut, ilung ngenji tetap lu mengon. Munyona maka dengan sebabnya kah tamang dalam surga, firman Allah Subhanahu wa taala. Nyal lagi nyalah kelebihan daripada menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Maka kita yang ada pada malam yang berbahagia ini, anggaplah duduk di sini, duduk untuk belajar ilmu agama. Nyan mentang niat ji. Ya dan ke Allah, lunduk malamnya untuk lumurno ilmu agama. Pahala yang Nabi kelun malamnya bak lunduknya, neputruh ku urang yang kahanali. Ke almarhum ayah lun, ke almarhum mak lun, ke almarhum nek lun nengit ayu pahala ji. InsyaAllah terus pahala. Nyan taboh. Kemudian Nabi bersabda, dua boh terkait ceritanya, yang kata menyanan itu banyak berarti kakena menyanan lagi tidak waju. Kalau kena ujian Nabi kan. Nah cerita taboh tu bahwa Nabi bersabda, Sayyidina Ali, saya ke Nabi Madinatul Ilmi, saya kotanya ilmu. Adapun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia pintunya ilmu. Untuk bisa masuk ke dalam kota harus melalui pintu. Untuk jet tatamang dalam rumah harus melalui pintu. Setelah didinga atanya li kelompok Khawarij, maka awaknya bersegera untuk dinak pastikan apakah benar yang disabdakan oleh Nabi ataupun salah. Kalau seandainya salah, maka ini menjadi bahan untuk mereka, untuk awaknya diprovokasi masyarakat wadanya untuk dinyatakan Nabi pendusta. Diteslah awak Khawarijnya, itanyang le diploh dro urang dengan satu pertanyaan. Alhamdulillah Sayyidina Ali bisa menjawab 10 pertanyaan, satu pertanyaan 10 orang yang bertanya bisa menjawab dengan pertanyaan jawaban yang berbeda-beda. Ita jati a lagi yang kutuut, ita pertanyaan tak tibi lagi yang tisi lagi yang lain-lain. Kemudian diceritakan di dalam sebuah kitab, nyo di antara kelebihan ilmu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dicerita dalam sebuah kitab. Masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar lewat erat pemukiman masyarakat.
tiba-tiba lewat rat ke rumah na tidro anak tengah impake dengan mak. Impake lagi raya dengan mak. Lewat rat ke rumahnya. Sayyidina Umar bin Khattab. Karena hai ini dingale le Sayyidina Umar rayuk tat pakai. Di mak pegah kamu bukan anakku. Di anak pegah, mama jangan mengingkari saya sebagai anak. Saya anak mama. Uberaya musuh. Nidang Sayyidina Umar. Ditanya oleh Sayyidina Umar. Pu karu-karu thanian malai di dingalegok. Kenanik mudanya, wahai Amirul Mukminin. Wanita tua ini setelah mengandung saya selama 9 bulan, kemudian menyusui saya, kemudian menjaga saya dari binatang dan dari teori jamok dan dari yang lain. Setelah saya dewasa seperti ini, dia tidak mengakui saya sebagai anaknya. Saya sedih karena lun memang anak ganyang. Nyo kabuno bengoh kagaknya ku selong ina biu berangkat lun. Biu jak berangkat lun kah ke anak lun. Maka tungku ibu-ibu mandum bapak-bapak gepegat lang kitab tungku sik di cucum. Cucumnya di Banda Aceh. Menyona perle nak kitabnya bak lun dalam bentuk tulisan nazam. Gepegetuleh hinang. Di antara penyebab anak menjadi bodoh sering dimaki-maki oleh orang tuanya. Bacut halahane tayo alit MI. Nyan kerhati ni miat deraya. Tayo jak kajak leh bak jalan bui jak kedai. Nyan kerhati. Kayak papku ke kedai. Yang kun piku. Nyan kerhati dalam kitabnya. Nyan gepegat lang kitab pengkusik di cucuma. Maka bahasa ayah kan miat bahasa pendidikan. Anjit bahasa kata-kata. Jit punya kun orang Aceh benar hati. Kah. Kemudian ketengahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai ibu tua, apakah benar apa yang disampaikan oleh anak ini? Benar Amirul Mukminin, dia ngaku anak saya. Bagaimana saya punya anak sementara saya tidak pernah berkeluarga? Yang kuri nang Tuhannya. Jadi mengaku anak lon. Cibal lon nana mulung kawin hana. Malah ke original naci nana hanam kawin naci. Urang masa jino kan masa Sayyidina Umar bin Khattab jaman masa jino. Nah, ni kapupu poh analako nah si. Mungkin yang kepikir ikut tarikat Siti Maryam radhiyallahu anha. Ikut gede mungkin. Maka urang tuha yang na negara ni jaga di rumah. Menyo ne biarkan ya cok liana agam mana dro nate malam. Drone Dayus nanji, yang bapa ai Dayus. Dayus jangankan masuk ke dalam surga, diharamkan mencium bau surga. Jadi 500 tahun tu getanya kena terus bak surga kamu berharum. Tapi munyo getanya urang cik Dayus hamerempak cium ya. Idrana akan urang kampungnya mang kulan dengan lum pegah ino ke ino juile. Tapi tak pegah kan kurino. Getanya orang cik baik sogok ngan tabah bungkus Indomie. Ngan tabah bungkus mie goreng. Ati acok malam. Na bapak ito pintu assalamualaikum waalaikumsalam. Ada si kakak pak Idayang leh si agamnya. Idayang pada tinggal sulung budak orang pegah. Lama menumpang dia icum jaro di balik-balik icum tuhur long rumah ati tibiak pada dam. Yang banggalah tu. Kalian ni pegah. Ni mohon izin Pak, mau saya bawa
si adik jalan-jalan. Cok, ibu dia ngelikut Honda. Nggak lama Pak, cuma sebentar. Tiap, tagai hijau iba, mana trip. Iba puplung genam baulum kat jagung yang genan. Mangen-angen, hana payah pakai hati. Lebih yang angen belang. Yang kena iba. Watai puainan. Ipuai no mie 2 buah bungkus. Mie goreng 2 buah bungkus. Pakai udang, pakai bing. Ipuai jagung 2 krek. Karena nak yah ngan ma air mo. Baik dah gepre hana ngan togo itogo. Watai pajuh-pajuh yang kita yang 5 ai. Tiban si agam muno ke dekat umang ku gua kai mak. Buka kan. Tiban gak kai. Ulele bi peng gelung. Pupu yang nai bi mandung. Lagi yang kami tabe lagi agak-agak mengkalewak eko kri-kri urang. Kita yo termakan ngan sogo, termakan ngerayuat nyan dayus kita yo. Jangankan masuk ke dalam surga, diharamkan untuk mencium bau surga. Kah, kali ketengahilah li Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Gekele Sayyidina Umar, wahai ibu tua, apakah ada saksi bahwa kamu tidak pernah nikah? Ada, dia bilang. Yang mana saksi kamu? Itu 2 orang. Itu adik kandung saya. 2 orang itu adik kandung saya. Jak 2 dro ringinang uragamnya kun uragamnya. Demi Allah kami bersaksi bahwa kakak kami tidak pernah berkeluarga. Dan kami bersaksi demi Allah bahwa jangankan punya anak, bahwa si pemuda ini sedang berdusta. Lagi yang dibersaksi. Kah, kemudian Sayyidina Umar ditanya, kah anak muda, kah pegah nyan mak kah na saksi? Ilung hana saksi Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya saksi. Tetapi siapa lagi kalau bukan dia, mama saya? Karena yang mengenal mama itu anaknya. Jadi akhirnya Sayyidina Umar gekeun bak pengawal. Wahai pengawal, tangkap pemuda ini, bawa dia ke penjara. Bahkan karena dia sudah berdusta, mengaku ibu kepada seorang wanita, dia sudah mempermalukan wanita itu. Kenapa? Karena cerita langsung di pemudanya kai tuduh urinang je pernah gumezina jamun. Cok ba dalam penjara. Di tengah perjalanan, tengah giring nak ba ke dalam penjara, merempak dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nyom perlu nak berah. Gebi salim Sayyidina Ali, assalamualaikum. Gebi salim, waalaikumsalam. Soyan nyo anak muda tulit Sayyidina Ali. Bahkan tulit iji ya pegah droy anak dari seorang ibu, sementara ibu itu tidak pernah berkeluarga. Kun anak mudanya, nya anak muda, kan Sayyidina Ali betul. Lon anak ibunya, ibu lega diulang-ulang. Lon anak mak, lon anak maknya, lon anak maknya lega diulang-ulang. Kamu punya saksi ke Sayyidina Ali? Enggak ada Sayyidina Ali. Tapi yang kenal ibu itu memang saya, anak. Kamu pendusta ke Sayyidina Ali. Tapi walaupun kamu pendusta, wahai para pengawal, jangan kamu teruskan dia ke penjara, bawa kembali lagi ke Amirul Mukminin. Kakek cok anak muda nyolom, iba lom kedih bak Sayyidina Umar. Tu kedih Sayyidina Umar, mata dengar berah-berah apa dengan ibu kuno. Keken bak pengawal, hai kepuk apa balik ilam kuno. Kuyubah kedih bak penjara, kepuk apa ita lom kuno batat. Itu le awak pengawal. Lon pergi dalam kuno batat karena le ikut perintah drone. Ibang kai ikut perintah lom, kuyubah kedih. Kau pergi tak kena, tiba-tiba ikut perintah roke. Idron anu pegah bak kamu awai, apa saja yang diperintahkan oleh Sayyidina Ali wajib dituruti. Maka kamu karena pertimbangannya ke mau pergi dalam kena bak drone. Baik salah dengan perintah drone. Oh nak menumpak Sayyidina Ali, nah bak jalan. Gaknya sedang menuju kena. Kajir. Rokenan
Kun Sayyidina Ali ba Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apa permasalahan antara si pemuda ini dengan ibunya? Putra masalah dua. Kun Amirul Mukminin, si pemuda ini berdusta. Secara tidak langsung dia menuduh ibu tua ini pernah berzina dan punya anak, itulah dia. Makanya saya perintahkan kepada pengawal untuk dibawa ke penjara, dihukum. Oh lagi nyan. Ya. Tiban bu, nya nek drone yo, kata Sayyidina Ali. Kan. Na saksi, kata Sayyidina Ali. Nah, kau saksi hebat deh, adik long dua roya agam. Si kau bersaksi kah? Kau bersaksi tiga tu lagi bunolom ke Sayyidina Ali. Ke Sayyidina Ali pak pemudanya, hai pemuda, ikana saksi, ilon hana Sayyidina Ali. Kah sulit nyan berarti ke Sayyidina Ali. Karena kah sulit, ke Sayyidina Ali. Nyo yang tak pegahnya pakan Sayyidina Ali nu puja ilmu le Nabi. Ke Sayyidina Ali, demi Allah, hari ini saya sedekahkan uang sebanyak-banyaknya kepada pemuda ini. Sedekah peng sekian, nyubatan dia 1 M. Saya sedekahkan uang 1 M. Saya sedekahkan emas untuk dia. Saya sedekahkan rumah untuk dia, semuanya. Tapi wahai pemuda, uang ini kamu harus ikut saya. Hau tak nak pakai, ikut lun. Sumpah dengan, demi Allah aku bersaksi dengan seyakin-yakinnya dan demi Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, hari ini saya nikahkan si pemuda ini dengan si ibu ini. Dan ini semua pemberian saya tadi, sebahagian dibuat sebagai mahar, dipergunakan sebagai mahar, dan sebahagian lagi untuk modal udip, sebahagian lagi untuk pegat rumah. Demi Allah, uronyo lon sebagai saksi, awaknyo tak penikah wahai Amirul Mukminin. Epat nawali dua dro. Gekun leuri nang dua beno. Ya Ali, nar. Wahai Sayyidina Ali, neraka. Kenuri nang tuha beno. Pakan neraka. Betul long nyane penjaran pun menikah dengan long. Betul yang long nyan. Di banjaran pun menikah dengan long. Tapi ni pegahkan beno, ku pengedra ne. Kabeh buatnya nyane long. Miau nyane dah peng pulang kan. Cak peng nak pulang kan. Sehingga kekele Sayyidina Umar, laula Ali lahalaka Umar. Menyokan karena Sayyidina Ali maka kabinasalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nyanban lise Sayyidina Umar. Karena kamaknyo hang getem akuinyan sebagai anak genak berkawin langsung dengan anaknya ayo. Mamnya getem kawin dengan anaknya kan neraka. Hai walaupun jino najid penyakit dalam masyarakat. Manyo karena dunia ke kiamat. Jadi dunia ke kiamatnya atra-atra yang anak broken nak kejadian jino. Ayah perkosa anak kandung, mak mezina dengan anak kandung, macam-macam dum kasus dinya. Karena sebab dunianya katuha tat. Waktu Nabi Isra Mi'raj jamun memang katuha. Kajawai. Punya ubat jawai putra ubat jawai. Dia pun jawai. Jawai pikun. Ubat pikun putra. Meninggal. Maka dunianya baru na ubat kiamat ini. Maka segala kejadian yang na di dunia uronyo nyan mandum-mandum untuk membuktikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyan tagai tujuanji. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, nyo kelebihan daripada orang yang menuntut ilmu. Fadilah menuntut ilmu. Jadi yang pertama fadilah buno tinggal hari kiamat kagehei nang danyo ino. Muhammad Rijal dari tualang muda masuk surga. Betul.
Ikut lima mak rijal. Baik ilung malaikat, ilung hana. Ilung kita namang dalam syurga. Ke malaikat aku bangai kau kalah syurga kita namang kita namang. Pakai anak kata namang. Hai ilung hana aku abet di bang namang. Kau kita yang malaikat. Nak pernah ke abet kah hana? Olehnya rumah kah nak tahu ngendengku hana cik. Olehnya nak pernah ke pajau bu tiga ngendengku hana cik. Olian na pernah ka mengon ngaureng yang nankah na taban ngenan dengku. Nya cukup fikir-fikir le dah. Muhammad Rijal yang Muhammad manteng na, Rijal manteng na. Muhammad manteng na ulama daerah lu. Rijal manteng pinanan ulama. Tapi lu mbak Muhammad Rijal. Hana si aju malaikat gede. Hana si. Mana te ka mengon ngan urang yang mengangur ya buat na. Oh nyan na. Tapi itu aku bagian tahun malamnya. Setiap na acara-acara ngendro ku agen. Tuan perleson ngendro ku bunganyi. Yang kenganyan kata malam surga ke malaikat. Jadi kesimpulannya setiap orang yang hadir ke majlis taklim dan orang yang terlibat dengan aktivitas majlis taklim semuanya diberikan pahala oleh Allah. Hai terlibat walaupun cukup jauh terlibat gemengon ngon yang mengon ngauri apa kan kau berajauh kah? Tapi nak terlibat, nak terikat. Semuanya dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menang kira-kira apalagi waktu kita yang lima malaikat tengok orang kiamat. Naik ke majlis taklim kah? Oh, long nah. Nah, apa tinggal kah? Itu alang muda. Ada alang baru, tapi muda ro mungkin. Tinggal dong kecut muda. Itu alang baru. Naik ke majlis taklim. Nah, pajang. Hai, kamu awak lapangan pegang majlis taklim kan jelet-jelet. Ujung pelat-pelat tetap mempertahankan madu. Oh, yang tamang surga kah? Mana awak lain hai tamang tu? Untuk kata mengkah le yang ke malaikat. Benar. Nyamban fadilah kitanya tak ikuti majlis taklim. Nyo manteng sebagai pembuka dari luntuan lebih dan kurang luntuan kemah. Cuman waktu sesi tanya jawab ente munyo yang jit lung so jino munyo hanjit lunpuo ke dia udaya. Kemudian nidrone jit nerujuk nyempatnya ba burai kitanya tungku Toni, tungku Syahri Rajab, ilikut lun tungku Imum dan burai-burai lun lain yang hanan turi. Menang. Kaji leh, nyoi leh. Ada orang-orang yang pada saat ini dengan teknologi tersebut mengucapkan atau menulis doa-doa dalam Facebook. Keluhannya, adapun itu menyebut nama Allah di media sosial. Apakah hukum dari doa tersebut di media sosial? Sedangkan yang kita tahu bahwa doa tersebut apabila kita berdoa kepada Allah pada saat kita melaksanakan sholat qiyamul lail, tahajud atau setelah sholat fardu yang mustajab. Hanya sekian pertanyaan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, zaman sekarang abana banyak kali, apalagi kami yang milenial ini membuat akun-akun YouTuber. Jadi dari akun itu ada yang memang yang berpendidikan, ada juga yang tidak bagus lah. Jadi saya ingin menanyakan hasil uang hasil dari YouTuber tersebut hukumnya bagaimana?
Itu saja yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, menulis doa boleh, di mana saja boleh, asalkan kita yakin bahwa tempat yang kita tulis itu ataupun doa yang sudah tertulis itu tidak dilempar atau dibuang ke tempat yang hina. Kalau menulisnya boleh, di mana saja boleh. Kalau berdoa itu sudah tentu hubungan antara kita dengan Allah. Jadi berdoa dengan menulis doa itu dua permasalahan yang berbeda. Di Facebook menulis doa, kalau sambilan sebelum menulis dia berdoa atau sambilan menulis dia berdoa. Kalau sebelum berdoa atau sambilan bersamaan dengan menulis dia berdoa, berarti ada dua pahala. Ada pahala berdoa, ada pahala menulis doa. Jadi di Facebook itu menulis doa, bukan berdoa. Kapan waktu untuk menulis doa? Kapan saja boleh. Kapan waktu untuk berdoa? Kapan saja boleh. Tapi yang lebih afdalnya seperti yang telah disampaikan oleh penanya. Waktu qiyamul lail, habis salat, antara azan dan iqamah, itu waktu mustajabah doa. Setelah azan dan sebelum iqamah, silahkan berdoa, Allah menerima doa. Innad du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Nyan hadis ki hasan, riwayat Imam Tirmizi. Kapan lagi waktu mustajabah berdoa? Bersamaan dengan turun hujan. Bersamaan dengan turun hujan kita berdoa mustajabah doa. Maka menyagitanya waktu itu hujan tak pelung hantar nampak berdoa. Ya kan, menai itu hujan pelung aja, pelung hantar nampak berdoa. Kapan lagi waktu mustajabah untuk berdoa? Waktu mustajabah untuk berdoa ketika kita melewati batas desa atau musafir namanya. Mesti lagi lulung jak kenonya musafir namanya. Drone tebia dari ino ni jauh lewat kampung drone yang musafir. Jadi doa orang musafir cepat diterima oleh Allah. Sebagaimana doa kaum muhajirin ketika mereka berhijrah ke kota Madinah, diterima dan terkabulkan apa yang didoakan oleh mereka. Jadi abang, ada dua permasalahan, permasalahan menulis doa dan permasalahan berdoa. Ada dua. Kalau berdoa benar seperti yang disampaikan tadi, ada waktu-waktu tertentu untuk cepat mustajabah. Tapi kalau menulis doa kapan saja boleh, namun tetap menjaga adab. Arti menjaga adab, jangan nanti doa kita ini dianggap bahan ulo-ulo nyakurace, bahan ketawa, itu pegaknya itu jangan. Nah, misalnya kita dapat informasi ada orang meninggal, kita menulis doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan berdoa. Kalau berdoa nggak usah bisa berdoa saja tanpa kita tulis, bisa kita tulis dengan sebab kita tulis orang membaca, misalnya dapat pahala juga ke kita. Nah, itu media bisa dimanfaatkan. Yang kedua, kita buka toko di YouTube, usaha di YouTube, dapat duit melalui YouTube, itu orang pintar namanya. Artinya bisa memanfaatkan media yang ada. Jadi media YouTube itu kalau tidak kita ambil, orang yang jahat pasti ambil. Tapi insya Allah dengan kita ikut gabung ke dalam YouTube itu, pasti ada sebagian orang yang ikut melihat, sudah mengurangi orang terpengaruh dengan yang tidak bagus. Itu bagus juga, itu ada pemikiran bagus. YouTube yang kita sebarkan yang isinya mengandung manfaat untuk akhirat, halal kita makan hasilnya. Tetapi yang tidak, hukumnya haram. Tapi manfaatkanlah media yang sudah ada. Kalau kita lambat, maka orang lain yang akan bekerja.
yang diambil tetap dari kalangan kita. Menang nyoba lu. Insyaallah manfaatkan kena je bela je YouTube. Pegat bela je. Ni anak ada pegat lagi tanya. Gaduh fikir-fikir, gaduh fikir-fikir. Habis icok tidur dulu sampai rumah tanya. Icok igop. Jadi sekian. Wallahu a'lam bishawab. Apakah hukum menikahkan perempuan yang sedang mengandung anak zina? Apabila sah, bagaimana cara menikahkannya? Dan jika tidak sah, apa alasannya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana ciri-ciri Wahabi? Dan apakah sah berjamaah dengan imam bermazhab Wahabi? Pertanyaan yang ketiga, mungkin dua dulu pertanyaan yang akan dijawab oleh guru kita. Selanjutnya kami persilakan kepada guru. Hukum nikah, hukum menikahkan perempuan yang sedang hamil haram. Dan disebutkan di dalam kitab fatwa Syekh Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi, bila ada orang yang mengatakan boleh, maka ditakutkan jadi kafir. Jadi hukum menikahkan perempuan sedang hamil haram, tapi status nikahnya sah. Ini dua masalah juga yang berbeda. Sama seperti orang yang mat Aceh mengamangan urang gecua cangkoi go. Gecua cangkoi kemudian dia tupah cemangkoi. Ya tupah cemangkoi. Nyan hasil gaji halia ke baju. Tapi pakai cangkoi gop haram. Urang yang gecua bajai gop ke sembahyang. Sembahyang bila ada syarat dan rukunnya sah. Tapi dia pakai baju orang, hukumnya haram karena pencuri. Jadi pencuri salat sah salatnya. Pencuri salat. Orang korupsi salat. Apakah salatnya sah? Sah. Tapi status dia pencuri, salat enggak salat tetap pencuri. Nampak? Yang menanci tak penikah orang inang yang tinggal memei. Nikahnya sah, hukumnya haram. Tapi dosa di situ bukan dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil baru menjadi fasik bila mudawamah, bila berkekalan, bila diulang-ulangi. Kalau hanya untuk sekali, saksi menikahkan yang sedang hamil dan wali untuk menikahkan itu tetap sah. Karena kalau dosa besar satu kali sudah fasik wali dan saksi, tapi dosa kecil dengan berulang-ulang, minimal berulang dua kali. Satu pendapat 3 kali. Tapi luar biasa miori nang tak penikah ceramume. Karena pada hakikat yang sedang nikah 3 orang. Laki, si perempuan itu anak yang ada dalam kandung. Anaknya tengah nak pernah nikah kali ikut nikah dengan mak jaman. Dia tu mato. Age orang mume mato. Pada bro ke mato orang mume. Dua ke hanya pura-pura bekam bibit. Pura-pura. Kemudian yang kedua, Wahabi. Wahabi itu satu sekte yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Doktrin Muhammad bin Abdul Wahab ini bersumber dari Ibnu Taimiyah. Nyaile. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri mereka suka membid'ahkan orang, suka mengkafirkan orang, suka menyesatkan orang. Pokoknya yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, semuanya
Kalau tidak kafir berarti bid'ah, kalau tidak bid'ah berarti sesat. Itu ciri-ciri mereka. Adapun ciri-ciri yang lain, tapi ini tidak pasti. Kalau yang lain ini di pakaian ada juga, tapi itu tidak pasti. Yang pasti dari pemahaman tadi. Jadi nyan menteng secara singkat. Mengapa iman seseorang itu bisa naik turun? Yang kedua, bagaimana hukum memakan udang yang tidak dicuci dan langsung direbus? Jadi disebutkan di dalam kitab Jauharatut Tauhid, dalam kitab Jauharatut Tauhid, bahwa iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya iman dengan sebab bertambah amal, dan berkurangnya iman dengan sebab kurangnya amal. Jadi kalau dicontohkannya begini, bak kaye, akar kayu. Jadi akar kayu itu iman namanya. Kemudian leboh, dahannya banyak, hidup tumbuh dalam keadaan rindang, itu Islam namanya. Artinya semakin banyak kita siram, insya Allah semakin bagus tumbuhnya. Semakin kurang kita siram, maka semakin lambat perkembangannya. Maka begitulah perbandingan amal dengan iman. Semakin banyak orang beribadat, maka imannya semakin mantap. Semakin jarang-jarang kesemayang, semayang jarang, bahkan tidak pernah, puasa jarang, zakat tidak pernah, mungkin imannya cepat goyang. Tapi orang yang yakin ibadat, ini insya Allah imannya permanen, payah untuk digoyangkan karena beramal. Ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat, selalu satu paket. Yang kedua apa benar? Apa dia yang kedua? Udang yang belum dicuci, apakah bisa dimakan? Udep je pajo udang anak upo. Bahkan udang udep dapat pajo je melangu. Nggak pegah jaman, betul. Yang nak udang hanya melangu, pajo udang udep je melangu anak upo. Karena udang itu kita tidak tahu yang mana taiknya. Udang yang ter. Sebab yang na mbak arhungnya, ilun na pernah jamun 3 waktu lung tebuk malarabu, lung pegah baja mahlun, ada yang na mbak arhungnya, nyan ni cabut lung pegah. Waktu ni paja udang ni cabut karena nyan setiap nak tai najis lung pegah. Tapi dudo lung yukaji lom karena di antara jamaah pengajian malarabu na yang dokter. Liu kaji lomba dokter spesialis dengan binatang. Jadi hasil kajian beliaunya gebala malarabu ke lengkap dengan gambar udengji dan keterangan. Kan yang bergerak. Atra yang nabaknya kan nanandro secara ilmu kedokteran hanan tupu. Je pajo hana upu. Mana urung pegang udengnya ji ba uta. Na urung pegang. Nyampi hiruan tri tibe ro punggung macam dia bau tak nyampe demikian. Jadi miyamuro hemat lon karena ji hanar tepat. Tapi seandainya yang di yang bakrungnya nyanyi maka tasutnya nilai. Tapi kalau memang bukan sebagaimana hasil penelitian, boleh makan hidup. Anak pupa jauh udah biji. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Saya pernah melihat sekelompok orang yang berselawat menggunakan asap. Bagaimana hukumnya? Pertanyaan yang kedua, apakah pahala menonton ceramah atau kajian di YouTube sama dengan menonton atau mendengar secara langsung?
itu yang asap itu yang ada di selawat itu namanya bukhur dalam istilah. Mungkin kalau orang yang sudah pernah ke tanah suci, baik di Mekah atau di Madinah, hampir setiap toko di sana kecil-kecil tapi ada dibakar bukhur di depannya. Bukhur itu fungsinya untuk pewangi ruangan. Itu bukhur fungsinya. Bahkan saya dengan mata ini pernah melihat di Masjidil Haram ketika misalnya zuhurnya jam 12 misalnya, jam setengah 1. Kita ke Masjidil Haram jam 10 misalnya. Nyan sekeliling Masjidil Haram semuanya diasapkan dengan asap bukhur. Iba asap. Nya me kala lewat habino kai pegah bidah. Nya mena orang tanya mesti kan bak masjid tatut bukhur tanpa asap kai pegah bidah lewatnya. Nya long kalang gerau le lunan. Iba asapnya. Iba asap sehingga Masjidil Haram ataupun bau Masjid Madinah Nabawi beda baunya, enak. Itulah bau bukhur. Jadi fungsi daripada bau bukhur, fungsi daripada asap untuk mewangikan ruangan. Rasulullah sangat mencintai wangi-wangian. Bahkan Rasulullah hampir di semua kesempatan menganjurkan untuk memakai wangi-wangian. Yang pertama di perkumpulan. Yang mereka tengok kan, yang metapak gunung, yang baik tawai belang langsung gunung maju. Baik tawai belang kan, tahu aku muka. Tadi ngau nak pengumuman acara, tak kebah sadia di rumah gunung je tak ada. Baik, Rasulullah hanagala mana? Jadi menganjurkan memakai pakaian yang bersih. Kemudian memakai wangi-wangian. Ja'ura Jumat guna mano weu. Hanam ta mano we kan. Ta je deng itu ini ai ge the ko ke beladi. Ta deng gre ge the long nak kira ida nyo pu urang yang ni le. Ge the kai lah pu. Di urang yang ge the nyo ke pikir nyo. Apa ni apa? Kai lah apa nyan pu sama-sama pikir lah gua. Ge the. Bahkan dalam hadis sahih diriwayatkan setiap Rasulullah habis beristinja lil qada hajat, Rasulullah nerhajaro ne pakai wangi-wangian. Padahal kotoran Rasulullah tidak bau. Kotoran Rasulullahnya hana mube. Ken lagi bahan gedayo. Menyo barang seluduk gedayo. Oh baik katanya. Pompon hanathat musiga minggu yang ke hanam datang pilih anak miat hanathat berat raya baju kambe baju raya lom berat jaju Rasulullah hana. Tapi walaupun tidak berbau najis Rasulullah, setiap Rasulullah istinja tetap memakai wangi-wangian di tangannya. Begitulah Rasulullah sangat mencintai wangi-wangian. Netuh bekas santan, yang bekas santan, kan bekas santan, kan santan bekas tan. Netuh bekas tan, kan netuh bekas santan, kan mesti tanya karena santan ni kan. Puji bahasa Aceh, Abu Nawas dibunuh mati jangan. Tinggalkan. Hana 4 buah koma salah. Jadi sangat dianjurkan oleh Rasulullah memakai wangi-wangian, apalagi di dalam ruangan yang kita membaca selawat. Hukumnya sunnah, bagus. Kemudian yang kedua, Yang kedua, apakah sama pahala menonton ceramah di YouTube dengan mendengarkan langsung? Nyo segala bentuknya nyo kena positif mendeng. Jadi inti yang tinggal-tinggalnya ni WA lu mendeng. Lu kirim ke drone, kirim kurungan. Lagi yang. Jadi nggak sama
nonton pahalanya nggak sama. Karena kalau kita dengar langsung, bila ada persoalan yang masih kurang paham, bisa ditanyakan langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat langsung beda dengan melihat yang tidak langsung. Melihat langsung dapat pahala lihat orangnya. Mungkin kita takalan muka ulama yang gebi pahala mata. Tadinga seulama gebi pahala punyung. Tapi menyata YouTube gebi pahala kalen YouTube, kan kalen muka ulama. Karena itu mislu namanya. Mislu bukan aslinya. Coba kita pegang. Nah, dong pegang. Tapi mislu seumpama. Bukan asli. Pura duplikat. Itu duplikat. Bahkan kadang-kadang tak ba YouTube lagi kan urunggi. Ada yang melumpak singoh ngeh na duri. Nya bukan. Maka yang tak kan laknya la ilom, yang tak YouTube, yang tak gaknya tengok. Makanya pahalanya cuma diberikan oleh Allah, pahala memanfaatkan telinga untuk mendengar yang bermanfaat. Tidak diberikan pahala mata melihat ulama. Tidak diberikan pahala telinga mendengar suara ulama. Diberikan pahala telinga mendengar YouTube yang bermanfaat. Memegang HP yang ada aplikasi Al-Quran, perlukah berwudu? Dan bolehkah dibawa ke kamar mandi? Pertanyaan kedua, bagaimana hukum memakai barang borok dari hutang? Ini pertanyaan pertama sudah pernah dikaji di daerah Darul Huda Sungai Pau. Yang menjadi pematerinya ayahanda kita bersama, ayah di Jetrum, ayah min Jetrum. Jadi berdasarkan referensi kitab, bahwa ketika aplikasi ini dibuka, ketika ada tulisan Al-Quran di HP, maka kita harus ada air wudhu. Karena ini disamakan HP ini dengan lapik Quran, taban ngelapik Quran. Lapik Quran, karena tahu kena ke Quran dah buat di kadu aja men. Nah, ini berarti Al-Qur'annya di dalam layar. Ini dianggap sampul Quran. Jadi ketika ada Al-Qur'annya di layar ini berdasarkan referensi dari ayah Jetrum. Beliau ulama besar di Aceh. Ketika ada di tulisan yang di sini, kita harus berwudu. Karena ini sama seperti memegang sampul Al-Quran. Tapi ketika ini dihilangkan, maka hilanglah Al-Qurannya. Itu sama berarti sama seperti sampulnya nggak dipakai lagi. Al-Qurannya sudah hilang, sampulnya nggak dipakai lagi. Itu hukumnya. Jadi wadena aplikasi yang tehah benar itu ya. Yang kedua tadi apa tadi yang kedua? Betul. Kalau ada izin dari yang punya boleh. Kalau ada izin dari yang punya boleh. Kalau nggak ada izin nggak boleh. Rillah marhun tetap milik daripada yang punya rahan, yang punya benda. Oh, kita mau ambil sawah dia, mau kita manfaatkan, minta izin dulu sama yang punya sawah. Kalau diberikan izin boleh, kalau nggak diberikan izin haram hukumnya. Itu berdasarkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.